Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah yang membuat kehidupan dan kematian. Semua kita kepada Allah akan dikembalikan. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan almarhum diizinkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah untuk bersama dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus para anggota DPR Kota, sahabat dari Ananda Hari, dan juga dari sambutan disertai oleh sambutan Pak Dayat. Saya Dayat merasa berdosa nian Pak Hari dengan almarhum Kanda Haji Thoyib Akib ini. Saya kemarin janji habis takziah di rumah kalian di Lumabang, aku nak lanjut ke rumah ini, tapi besoknya mungkin Allah memberikan halangan-halangan dengan saya. Berapa kali saya menteleponan dengan almarhum, janji akan datang ke rumah ini, tapi belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin Ananda Bahari, ketika saya mendapatkan berita beliau dipanggil oleh Allah, dia pun saya harus acara di Tanjung ini harus terlambat dikit. Saya hadir di sini untuk ikut mendoakan almarhum. Semoga almarhum ya Allah dilapangkan oleh Allah barzakh. Istri dan anak-anak semuanya ditabahkan dan disabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerabat-kerabat yang datang malam hari ini dan malam-malam sebelumnya, semua mudah-mudahan pintar mengambil manfaat dan ibrah. Amin ya robbal. Bapak ibuku semua, tokoh agama, tokoh masyarakat. Sebelah kiri saya tadi ada Ananda Yayan Fauzan yang sudah kelihatan pencinya lebih besar dari aku. Memang level beliau sudah naik. Mudah-mudahan beliau dan semua para kiai, para ustadz, amin. Khusus yang baca Quran tadi, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelah kanan saya tadi mewakili kawan-kawan DPR, mungkin kalau kata Pak Dayat tadi yang hadir ini 50. Cuma masih 50 dalam hati. Aku ada 50 orang anggota DPR di Kota Palembang ini. Lebih kurang, berarti lebih banyak kurangnya daripada lebih. Itu bahasa Indonesia namanya Palembang ucap-ucap. Bahasa Indianya cahia-cahia ya. Bapak Ibu yang mewakili tadi ada Pak Faidul Barokah. Ada sebelah kanannya itu besan saya pula kalau tidak salah. Pak Ilyas ya. Semualah tak disebutkan siko-siko, tapi saya hargai dan saya hormati. Makan suri, ya Allah, itu suhunya yang maksud saya kan. Makan suri, Allah Akbar. Iya, oh ya, jangan ucap-ucap, kalau di mamangkau, mamangkau tahu apa? Masya Allah, tapi saya juga kemarin tidak tahu tinggal Samuel. Itu ada juga ya. Apa? Kakak dulu baru gini lah dek, itu maksudnya. Nah, semua kita nak mati galau ya. Aku dengan almarhum itu biasa bercanda kamu.
Tapi subhanallah banyak pelajaran yang mampu ambil pelajaran malam hari ini. Semua kita yang hadir ini belajar dari peristiwa kepergian almarhum. Mudah-mudahan kita juga husnul khotimah. Amin. Beliau kalau tidak salah masjid di belakang binaan beliau juga kan? Aku sering ceramah di sana. Subhanallah. Maka pada malam hari ini saya tidak bertausiah, tapi nitipkan pesan baik dengan kita semuanya. Ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bapak Ibuku yang saya hormati, ayunda di rumah ini dan ponakan-ponakan semuanya, ayat ini menjelaskan dengan kita semuanya. Bagi baik bangun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita datang ini mudah-mudahan insya Allah pulang membawa perubahan dan oleh-oleh. Berubah, amin. Aku ringan nih, kadang-kadang balik takziah, balik masih itulah. Memang mak di Palembang ini cuma ada 5, mak ini, mak itu, mak mana, mak lama dan mak subah. Tapi kalau pacak kita berubah, tagih, berubah lebih baik. Amin ya Rabbal. Kalau ceramah Ustaz Asibuan tak katik manfaatnya lah. Tapi kalau ini nasihat Allah ini. Dari ayat ini yang pertama, bahwa Allah mengatakan dengan kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, selesai gaduh. Karena Kak Toyib ini apa lagi kekurangan beliau? Kawan banyak. Sampai kemarin saya lihat bunga itu tulisannya sampai ke jembatan situ. Berarti banyak kawan. Bapak. Yo baik kamu ini. Beliau ini disukai uang. Malam hari ini banyak ustadz yang banjir. Saya aja tadi pengajian saya, alhamdulillah berdoa juga untuk almarhum. Besok malam ada lagi tabligh akbar, pasti didoakan juga almarhum. Kalau pacak itu ini, mudah-mudahan banyak ingatan-ingatan yang baik. Kata orang Arab, fa innal mar'u hadisan ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'am. Ini pakai bahasa Arab, jadi menerjemahkan baik. Ya iyo paham kamu. Menyenangkan diri, ketawa, pura-pura sedih ketawa kamu itu. Fa innal mar'u hadisan ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'am. Setiap orang kalau sudah meninggal jadi cerita. Maka jadikanlah cerita-cerita yang baik bagi orang yang mendengarkan. Allahu Akbar. Makanya kata orang Medan, termenung aku selama duduk di situ. Tak mana lah aku kalau mati Ustaz Yayan. Tolong pikirkan aku ini. Aku mikirkan kamu, itu tahu kamu. Kadang-kadang kita mikirkan, nak mikirkan gitu. Ini beliau ini murid saya dulu saya ketiga. Sama sekarang sama-sama Ustaz. Sesama Ustaz jangan saling mendahului ya. Kecuali kematian. Lajulah kamu dulu. Maaf dengan kalian sorry. Maaf ya ini. Ya, maksudnya kita ini kesal. Sebelum kamu berkawan dengan beliau, masalah yang kuning-kuning lama aku berkawan dengan dia dulu. Aku ngomongnya dengan Pak Harim itu baik. Warna-warna kuning ngerti lah kalau bambang kamu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fakun hadisan hasanan liman wa'a. Ya Allah, jadilah cerita-cerita yang baik bagi yang mendengarkan. Oh ya Allah, Kak Toyib itu memang orang ngeri-ngeri sodak melihatnya, tapi hatinya baik sekali. Oh ya Allah, jalan sampai ke sana macet kemarin di sini. Saya sampai jalan kaki saya hampir 2 kilo besar kalau ditambahin. Tapi kan lihat karangan bunga buat paling tidak itu zohirnya ucapan yang baik. Ngapa para ustaz banyak berkawan dengan beliau? Berarti beliau baik dengan ustaz. Woi bapak, ngerti tidak kira-kira? Sudah kalau udah ngerti usah dijelaskan kamu. Orang-orang
datang sini alhamdulillah banyak CS1. Aku CS1 kan aku CS dengan beliau. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baru berkawan baik dengan Ustaz Lemah kayak Zuri, apalagi kawannya. Loh, berjalan kan orang sama dengan saya. Ketika tahun 2000 saya udah berkawan dengan beliau, saya masih di Salatiga. Tapi ceramah saya ke Kertapati, ke depan. Akhirnya kami tetangga juga. Aku di lorong A, ya saya yang itu lorong A. Sesama Kertapati kita bilang saling mendahului. Subhanallah, ketika beliau di PMPB, saya penasehat, berkawan. Alhamdulillah. Nah, saya ingin mengatakan, biarpun kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan merasakan mati, tapi kalau pacak kematian itu membawa kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Rasulullah, aktiru dzikru hasanati mautakum. Perbanyaklah kalian menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah mendahului kamu dari kematian-kematian orang yang sudah mendahului kamu. Sekarang almarhum Allah yaghfir lahu. Saya terus saja mulai beliau meninggal sampai sekarang. Memang saya memberikan ucapan juga di IG saya. Wajah beliau terlihat rusak. Kalian, aku kelihatan wajah beliau. Tidak tahu kalau wajah bapak kayak gitu. Nah, ini kan karena kedekatan emosional. Tiap hari kelihatan, maka kita doakan. Masya Allah. Inilah kebaikan yang pertama. Inilah janji Allah yang pertama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kurang tinggi aku caknya bapak-bapak nak boleh tak gue. Menghinanya kamu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, semua yang bernyawa pasti akan meninggal habis. Kalau tanda saya Ustaz Zainuddin MZ, 1 juta umat mas meninggal, 1 juta umat my friend. Apalagi si Walin 100.000 umat. Yang ketawa dulu, apalagi kau yang dekati umat ini. Astagfirullah. Kalau kita kaji kandung kita ini, apalagi kekurangannya? Pergaulannya bagus, ininya baik, kekuatannya, ditakuti uang. Sama punya takuti uang. Baru datang kena tabuk. Masya Allah, belajar. Ulil ibrah. Ambil ibrah manfaat. Masya Allah, mudah-mudahan soal pelajaran mahal bagi saya dan kita semuanya malam hari ini. Sampai nanti menuju Bapak Hari Ayunda, saya juga kalau ada waktu aku akan datang. Paling tidak mendengarkan, jangan ceramah terus jadi ustaz. Makanya kalau hari Jumat saya banyaklah jadi mustami, saya nggak tahu jadi motif Ustaz Yayan. Jadi kalau ada mendadak-dadak tinggi telepon aku akan datang. Gak usah bayar, ikan baik. Aku kamu tahu. Lepas ini pakai ustaz kan lebih besar pahalanya. Iya sudah lah. Habis ini kamu ngomongnya aku. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Barulah kata Allah, wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua kebaikan-kebaikan amal-amal kita nanti akan disempurnakan oleh Allah pada hari kiamat. Akan disempurnakan oleh Allah. Tak usah takut-takut, tak usah ragu-ragu. Tadi aku terlalu baik di dunia, aku dicaci orang, aku dihina orang, aku masih biasa-biasa baik. Tak kita dapat pahala di akhirat. Pasti dihitung oleh Allah. Ya, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin." Kadang-kadang nggak tahu kita mana yang yarah, yang khairan yarah. Dengan orang jadi imam, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar. Untung nggak dimarahi oleh makmum imam itu. Ini kan bentar lagi mau Ramadan. Hati-hati yang jadi imam, jangan galak diagami oleh makmum. Kadang-kadang dikatakan oleh makmum, Pak, aku bacaannya Pak kira-kira. Sudah Pak, kami balik. Berarti kalau mati-mati dah kamu sih banyak makmum yang lain. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua amal-amal kita ini
yang kanda amalkan ini, yang gawekan selama ini pun semua akan nanti disempurnakan. Gak usah takut-takut. Almarhum yang ikhlas begini, semua akan insya Allah nanti dikasih oleh Allah imbalannya. Ya, makanya jangan takut-takut jadi orang baik. Makanya saya hampir sama dengan beliau. Ya, Muhammad Thayyib Aqib Sholihin Hasibuan. Nah, ini orang baik itu semua itu, kalau tahu. Hasibuan itu kan singkatan dari hari-hari sibuk buat kebaikan. Nah itu kan doa, kamu tak setujunya kamu. Masalah doa tentang anak yang soleh yang membawa kebaikan. Makanya saya bilang, sudah lebari, ponakan kau orang yang baik, Ustaz. Pokoknya nak Ustaz nian, baik, lanjut ke bilang. Kalau penting langsung menuju ke bilang. Masya Allah, ini doa. Jadi akibatnya akhirnya beliau berakhir dengan alhamdulillah husnul khawatimah. Macam mana kita tak tahu nasib, my friend? Masa aku bermusuh dengan kamu daripada aku bilang guys, lagi kena kahis puluh kamu. Kita kan tak tahu mana kebaikan itu. Apakah kita husnul khatimah atau suul khatimah? Beliau dengan cobaan, tapi biar satu ayunda yang menjadi ingatan saya diantaranya dengan almarhum ini, memang beliau dulu waktu sehat kalau mau disuntik tak galak dia. Sampai ngomong waktu itu, awak tak melawan nian tapi aku dengan suntikan gue bilang. Akhirnya aku sana nasi puluh aku dengan beliau tu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, insya Allah kebaikan tak ada ruginya kita dalam hidup ini, asal ikhlas. Amin. Tidak dibalas oleh manusia, kita dibalas oleh Allah. Kita tak dipuji oleh manusia, tapi kita pasti akan dipuji oleh Allah. Maka kalau patah kita berdoa, apalagi Ramadan nanti, doa kita adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah ridhomu dan surgamu ya Allah. Kita biarlah dibenci orang banyak, yang penting kan dibenci oleh Allah. Tinggi kajian kita malam hari. Ada yang ngomong di belakang, terlalu tinggi ngomongan Ustaz ini. Bukan ngomongan dan kupasan yang tinggi Bapak. Mungkin otak Bapak agak rendah. Kita kalau bicara masalah akhirat, bicara masalah keikhlasan, bicara masalah ini, banyak orang pusing sekarang. Aku tak pacak makan pakai ikhlas. Bukan puluh udah itu. Memang nak dimakan apa? Ikhlas sih? Tidak kan? Tapi insya Allah orang yang ikhlas tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah kanda kita ini juga alhamdulillah banyak di antara kita yang merasakan kebaikan dan kenikmatan keikhlasannya. Makanya bapak-bapak jinak di sini kawan-kawan ini. Coba malam ketiga lah ramai mak ini. Ya kan? Kenapa jinak? Karena hatinya sama-sama jinak. Hati yang ikhlas dengan hati yang ikhlas. Bahasa saya al-ikhlasu ma'al ikhlas sama dengan al-ladas. Kalau yang diceramai ikhlas, sahibul musibah juga ikhlas, anak-anak ikhlas, cucu-cucu ikhlas, kawan-kawan ikhlas. Mudah-mudahan almarhum 80 dalam barzahnya. Saya tanya dulu, ikhlas tidak berdoain? Kalau tidak paling kamu dulu, kalau memang melawannya. Kita ikhlas kan? Allahu Akbar. Inilah yang membuat kita alhamdulillah tenang hati kita, dan kita yakin mudah-mudahan almarhum juga diampuni oleh Allah dalam barzahnya. Allahu Akbar. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, yang ketiga nasihat Allah dalam ayat ini, faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa nanti di akhirat yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses yang sebenarnya. Semoga kanda kita ini insya Allah dijauhkan oleh Allah dengan kasih sayangnya dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Inilah yang sering saya sampaikan dengan kawan-kawan biar saling menasihati. Jangan kita sampai gila dengan dunia. Dunia inilah.
Ya Pak, kalau kita masih banyak duit, banyak uang dengan kita masih ada lemaknya uang mengelilingi kita. Boyak na ngomong ceramahku ini masuk nian kata beliau. Masa jauh-jauh dari Medan sini nak bohong baik. Bapak Ibu, kata orang, kalau sedang banyak gulanya, banyak semutnya kan? Tapi kalau tak kate lagi gulanya, mati galau semutnya. Benar. Ini kita sama-sama kajian di malam hari ini. Apalagi kalau bilang bagaimana baiknya almarhum. Allahu Akbar. Coba kalian, saya dari kampung, dari Medan. Kalian bang, baca Pekawat. Pikir apa? Kalau bukan karena hati. Nah ini ada si Lubis luar biasa Islam. Kalau sedang ngamuk Lubis luar biasa iblisnya. Ini juri Lubis, suka gue tahu juri. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, ternyata saya merasakan itu. Nikmat sesuatu itu berkawan karena iman, berkawan karena kebaikan. Saya dulu di pesantren diam-diam barunya banyak aku dibantu oleh beliau. Paling tidak siapa nak main-main dengan aku ditanganinya dari jauh tangannya. Artinya berkawan kan? Subhanallah. Kalau dikatakan bagaimana dia tuh ada, alhamdulillah, ada paling tidak andilnya dalam pesantren. Subhanallah. Kawan-kawan yang lain yang rombongan si Ijai siapa-siapa itu paling tidak menyumbang saya alhamdulillah lampu-lampu. Belum ada sumbangan dari Kak Yan Suri waktu itu. Nggak tahu kalau nanti pesantren yang baru ini. Loh, akan ngomong dengan almarhum juga. Aku Kak, insya Allah pindah ke Karya Jaya. Aku dikasih oleh Allah tanah di situ 5 hektar. Aku mau pesantren di situ. Tahun ini mudah-mudahan mulai. Apa yang saya katakan? Hidup ini kan bukan hanya dengan keilmuan, ada dengan kekuasaan. Ini kawan-kawan saya yang DPR ini lebih hebat lagi. Saya bilang dengan Pak Pur juga, bersedekah dan juga berdakwah melalui jabatan. Wallahi itu lebih manis, lebih cepat daripada hanya dengan air liur. Kalau kita ceramah main air liur, Ustaz Yayan mah itulah. Air liur habis, belum tentu didengar umum. Oh, tapi kalau dengan jabatan, sak. Tuh, kalau memang galak sudah sampaikan. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini mana anak beliau Pak Kapus tadi? Mana dah? Dalam, terbalik. Ada. Aku kalau ceramah dengan kawan-kawan di Polda, di Kodam, saya bilang dengan jabatan, saya kadang-kadang iri melihat mereka. Hanya datang dengan bawa pistol di belakang begini, ada budak ribu-ribu, langsung diam. Aku datang ngomong, ngoce-ngoce, masih itulah budak-budak. Benar. Makanya bagaimana yang penting kedudukan harta semua yang kita miliki, termasuk beliau sudah membuktikan dengan saya, ketika ada nama, ada gengsi, itu bukan untuk kita dewek, Bapak. Kalau untuk kita dewek, mohon maaf, 2 piring cukup, boy. Tak lahap gitu ini, makan 3 piring lahap di setengah mati. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini jangan sampai gitu, sama dengan saya loh. Ketika saya megang mic ini ketika saya butuh bayi. Nggak mungkin habis ceramah masih bau mic. Pasti kata beliau pembawa acara di Indonesia, Ustaz Jidu lah balik. Senang kamu ya? Sedang butuh beliau dikasih oleh Allah 72 tahun. 72 tahun muka dunia. 7 berapa? 76. Aku mudahkan itu ya, 76. Subhanallah. Saya minta dengan Allah, kalau saya dalam doa saya, ya Allah kalau pacar saya 83 baiklah ya Allah. Ini doa. Kalau saya terinci apa-apa yang saya minta dengan Allah. Enggak kamu.
Ya Allah, berangkatkan aku haji. Kata malaikat, kapan? Pokoknya berangkat ya Allah. Kapan berangkat? Kapan udah umur? Kapan lagi bini masuk? Kata budak yang sudah tahu dengan saya, tarik mang. Kak Yan, sorry, saya umur dulu 23 tahun dan berangkat haji. Bede, bilang tinting, berdikang lagi. Itu karena kawan-kawan lama kita dulu dari Golkar yang termasuklah Pak apa itu Gubernur Ramli Basri. Aku berangkat, duit kate. Ustaz, pokoknya berangkat deh, Bismillah. Ongkos dari kami dengan kawan-kawan. Bisa dari DPR, bisa dari Golkar. Berangkat aku. Alhamdulillah semua. Kenapa namanya gratis? Sama dengan 2 bulan yang lewat, 2 minggu yang lewat. Kata Pak Gub, Ustaz, aku kepengen kita berangkat umroh aku nih, tapi Ustaz yang ngajari aku, ngawani aku. Tidak, aku sekarang dekati bilang ongkos baku. Sudahlah urusan aku itu. Langsung jawab, Alhamdulillah, al-lemah wal laju. Kalau ada yang lemah laju, yang penting ikhlas karena Allah. Allahu Akbar. Inilah kehidupan. Sama juga di masa-masa itu Pak Esko dulu. Begitu juga bagaimana berangkat umroh dan haji. Saya bilang, aku malu, aku bilang. Malu aku? Malu nolaknya, aku bilang. Alhamdulillah. Kata wong sulitnya haji itu, sulitnya nak umroh itu. Kalau Allah yang berkeinginan, innama amruhu idza arada syai'an yaqul lahu. Balik itu duit 30 juta, 40 juta itu banyak. Bagi orang yang berduit, tak hati apa. Ya, apalagi dengan Allah yang punya dunia dan punya langit dan bumi. Percaya nggak kira-kira ceramah ini? Karena aku masih di sini, kamu percaya kan? Kalau ngaji sekarang ini banyak ngaji tomat. Waktu diceramahi bertobat, habis itu kumat. Mudah-mudahan insyaallah ya Allah, karena kita almarhum ini dilapangkan oleh Allah. Sebagaimana kata Rasulullah, "Mal-mayyitu fi kubrihi la tarjuni." Yang tajirud doa. Ada orang di dalam kuburnya yang meninggal ini, saudara-saudara kita, orang tua kita, keluarga kita. Ada seperti orang yang mau tenggelam. Bahasa orang Indralaya, tebrak. Tahu tebrak? Aku 87 masuk Indralaya, salah itu minta ke tebrak. Terlalu panjang ini. Logat Medan. Teberak. Enggak, walaupun aku malunya aku dulu. Ada dua yang buat aku malu nih di Palembang. Sama ngomong itu yang dulu makan telepon. Nah, kapan aku makan telepon mercak kena hidup. Harus melawan makanan Palembang. Aku ambil sekali mesti kok lagi, sisanya itu mati kau kurung kau. Dulu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita itu akan merasakan itu juga, ya. Maka kita minta dengan Allah, yang penting insya Allah ridho kawan jannah. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang mau tebrak atau tenggelam tadi, itu ada air di sebelah kita, sungai, ya. Sungai itu mengalir ke Ustaz. Ya. Nah, ya, dia mau kan? Ya. Tapi kalau lihat dia, nih. Ya. Masya Allah. Kalau orang mau tenggelam, kau kirimkan pun duit, kau lemparkan dari atas ini, dari jembatan itu, duit 2 miliar atau 2 triliun lah perbanyaknya. Nah, mantan dulu kita, ada yang kecil. Sebutkan nama. Bapak Ibu, wallahi batang pisang sepotong itu lebih berharga bagi orang yang terberak daripada duit 2 triliun. Masuk akal, Pak? Masuk akal, Bapak-bapak? Terima kasih. Mudah-mudahan ya Allah Engkau sindirkan kami semua pulang dari sini sama bertakwa kepadamu ya Allah. Makanya yang berlaku di kita belum tentu berlaku di wong. Berlaku di dunia belum tentu berlaku di akhirat. Belum tentu berlaku di barzah. Inilah dengan anak-anak sana. Kau pintar bahasa Inggris, kaget kau masuk dalam barzah, bilang pakai bahasa Arab dalam hadis itu. Apa dia juga tahu? Aku ditanya oleh budak-budak dari Unsri, cak mana kamu Ustaz yang tak baca bahasa Arab ini nanti dalam kubur? Dia mau cak 2 menit.
Habis itu jawab, redulah kau. Dan nggak mungkin aku ajari kau kemudian dari atas. Baterai kau tadi belum dicas-cas, ya kan? Jangan samakan bapak-bapak, ibu-ibuku di dunia ini dengan alam yang keempat itu. Alam yang keempat itu namanya alamul barzakh. Alam yang ketiga ini namanya alamul fana. Alam yang kedua namanya alamul rahim. Alam yang pertama juga alamul ruh. Alamul ruh. Enggak sama. Apalagi dengan yang ketiga, kelima namanya alamul baqa. Tinggi bacaan gitu ya. Kalau sudah alamul baqa cuma dua, surga atau neraka. Perumahan-perumahan yang lain tak kata lagi. Kaget dulu sombong-sombongan masalah perumahan. Mentang-mentang rumah bagus, ini bagus. Aku belajar dari almarhumin. Beliau sehebat apapun dia, tapi masih mantap-mantap di sini. Cuma paling-paling mungkin itulah di luas kan. Tahu aku tahu lah. Dulu aku diajak ke situ. Tapi lihat, diluaskannya pula langsung ke masjid. Bapak, jangan membuat rumah mahal-mahal kamu, tapi untuk sujud tak hati. Sombong, apalagi bapak-bapak. Ini kepada anak-anak beliau, alhamdulillah dijaga baik. Apalagi dengan David, itu pokoknya apa yang menjadi kebaikan-kebaikan beliau selama dilanjutkan. Ya, so, Pak Ibu, bangun rumah kita 5 miliar, 10 miliar, tapi untuk bakti itu dalam 2 tahun. Kapan nyumbang? Cuma 1 keramik dengan masjid. Jauh boleh. Tangan ingin boleh semua, kita bahasa boleh. Tapi aku ditanya di TV, Ustaz, mana kata Ustaz siapa yang bersedekah ke masjid, maka nanti insya Allah di akhirat didapatkan dia paling tidak ada istana dalam surga. Kira-kira aku ini kalau satu keramik, ada nggak tadi? Ada yang menjadi istana saya di akhirat? Aku bilang ada. Di atas sipok keramik itulah kau bilang. Kalau berkenannya kan? Kapan muncul Allah berkenan segala mati. Kau firullah langsung. Kau mantap aja atas keramik itu kau bilang. Main kau. Apalah salahnya umpamanya dia 10 apa begitu sak semen, atau ambillah paling tidak 3 baris granit di depan itu. Karena kalau masjid, kalau granit itu ditaruh di masjid bagian depan, insya Allah disujudi umum. Cuma kalau bagian belakang aku tak menjamin. Paling disujudi orang Idul Fitri dan Idul Adha. Jumat sisip dikit. Subhanallah, itu gawe saya. Sampai ditanya oleh bapak saya di kampung, Soleh, iya ya, tak mana kalau kita nyumbang katanya satu itu sajadah, tapi ditaruh orang di belakang terus, tidak pernah disujudi. Apa hukumnya? Sudahlah ya, aku bilang serahkan balik ke pengurus masjid masalah dia. Bapak saya dulu main itu juga, alhamdulillah beliau pintar ngomong, makanya agak yang unik. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, yang terakhir kita dinasihati oleh Allah yang membuat kehidupan ini, yang memanggil oleh kanda Thayyib, saudara Allah, walladzi yuhyi wa yumiit. Hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wa ilallahi turja'ul umur. Semua kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu. Apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanya kenikmatan yang menipu, Bapak Ibu. Apalagi kurang kita dikasih hati malam hari ini. Almarhum, mungkin kalau boleh saya katakan cukup dari kasih. Tapi mata'ul ghurur, hanya nipu, hanya sementara. Maka kalau kita diuji oleh Allah, paling-paling itu sementara. Kalau 63 tahun seperti Rasul kita, 63 tahun. Rasulullah 13 tahun, Bapak. Kemarin saya alhamdulillah jalan-jalan ke Taif itu. Bagaimana Rasulullah ketika berangkat ke Taif dilemparin, disakiti, disiksa. Tapi kan itu 13 tahun di Mekah. 10 tahun di Madinah, selesai. Beliau sudah kemudian diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah masuk surga.
yang tak senang datang ke kuburan Rasul di Madinah. Itu pasti orangnya, kata orang Inggris, kursen. Kurang sedang. Ya. Apa yang tak bahagia kita bersolawat kepada Rasul? Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibuku yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, kepergian almarhum ini apa bikal mauti wa'ido. Cukuplah kematian ini menjadi nasihat bagi saya, bagi kita semua. Apa ya? Man hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak ada kehidupan dunia ini kecuali hanya nipu. Mungkin ada yang Ustaz itu kan nggak bisa kaya baik itu sebenarnya pengen ya bagus rumahnya. Tak usah, tak usah. Bener. Tapi kalau pesantren boleh bagus kayak Zur. Untuk umat, bukan untuk siapa yang mendengarkan yang terbuka hati. Ya. Tapi belum tentu, kata Rasulullah, kamu, kata bapak saya, di mana kau ceramah Solim, belum tentu suka dengan kamu. Ngaku ya aku bilang, tidak semua. Karena di mana ada Nabi Muhammad, pasti ada juga rombongan Abu Lahab di sekitar situ. Jangan saling goleh maksudku. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat Rasul kita. Rasul kalau rumah pribadi dia ada di Madinah. Tapi kalau kuda beliau untuk dakwah paling hebat dari. Ya kan? Subhanallah. Kita ini kadang-kadang kita munculkan Rasul kita itu cuma ya ini, soal ahli ibadah, ahli ini. Ngaku kau udah ke masjid, ngaku tidak pakai mobil kayak ini dan begini. Aku zuhud, ngaku zuhud. Mobil tahu di mana? Memang tak kata mobil, bukan zuhud, buntu kau itu. Islam itu harus keren kan? Dan itu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ini yang hadir ini sebagai kerabat beliau, sahabat beliau, dulur beliau, mengambil pelajaran mahal dari kepergian almarhum. Apa bikal mau coba? Kalau Ustaz Asyifuan tidak menarik, tapi paling tidak kepergian almarhum ini harus gaya tarik dengan kita semuanya. Ya, ini harus penasehat yang umum bagi kita semua, termasuk bagi saya. Saya tadi masih dikit yang hadir, aku duduk di sini. Benar dari hati, aku kepengen. Ya Allah, mudah-mudahan istri dan keluarga-keluarga beliau, menantu beliau, anak-anak semuanya harus lebih baik dari beliau. Harus lebih banyak beramal soleh dari beliau. Karena cuma satu lomba kita di dunia ini, lomba amal soleh. Ayat yang dibacakan oleh Qori kita. Mana yang ngaji tadi? Apa kita balik? Oh iya, balik. Berarti aku habis ceramah langsung balik juga nih ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, cuma satu kita boleh lomba siko. Lomba kita adalah lomba beramal soleh. Bukan lomba tampan, bukan lomba cantik, bukan lomba ngekop, bukan lomba hebat terkenal. Kalaupun itu ada, tapi kita diikat untuk insya Allah berbuat amal soleh di dalam Allah Subhanahu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf saya atas segala kekurangan. Semoga anak-anak, keluarga yang tinggalkan semuanya tabah dan sabar, ya. Berikan yang terbaik dengan almarhum. Semoga Allah menguruskan dalam ini. Mudah-mudahan beliau lapang dalam barzahnya, bahagia sebagaimana kita malam hari juga bahagia insyaallah dengan hati kita dan keluarga yang ditinggalkan semua mendekatkan diri dan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua ini hanya perjalanan, like or dislike, suka tak suka, kita juga akan menyusul almarhum. Kita semua akan menyusul almarhum. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ceramah ini bertepati masih di Palembang. Kacang panjang Candung Gulo. Ceramah tak boleh terlalu panjang, kali dapat gelar dulu. Ini pas 30 menit saya ceramah ini. Sudah saya takar di mana-mana. Kalau orangnya sehat-sehat waras, 30 menit masih bertahan.
Tapi kalau dia sempoyongan kurang sehat biasanya langsung ketiga. Mudah-mudahan ada manfaatnya, amin ya. Semoga doa kita dijawab oleh Allah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa li shahidina wa liman ghaba minna. Wa khassatan bisababihi ya Rabbana istama'na fi hadzal bait bimauti akhina almarhum Haji Thayyib Aqib. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wal jannata maswahu ya Allah ya rabbal alamin. Nas'aluka ya Allah bi rahmatika ya Rabban wa bi rahmatika wa bi rahmatika ya Rahim. Allah tu'adzib almarhum fi qabrihi ya Allah. Fa innahu 'abdun min ibadik fa in taghfir lahu fa innaka antal ghafurur rahim. Fa in taghfir lahu fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alna wa ahli hadhihi al-musibah ya rabbana wal zaidina a'la'il mu'taziyah ya Allah bi hadhihi al-lailah faj'alna min akhidil ibrah minha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan kami semua yang hadir pada malam hari ini ya Allah dengan sahibul musibah ya Allah, keluarga almarhum ya Allah, hamba-hambamu yang sabar dan mampu mengambil ibrah dari peristiwa kepergian almarhum kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa almarhum ya Allah. Engkau lebih tahu tentang kondisi dan keadaan almarhum sekarang ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fa inna akhadtana wa akhadtahu ya Allah fakhuzhu ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma akhtim hayatahu wa hayatana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim hayatana bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa min 'adzabin nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa min 'adzabin nar. Allahumma ihfadna ya Allah. Allahumma ihfadna wa ihfad sahibu ya Rabbana as-sadiq wa ashab al-marhum. Allahumma ihfadna wa iyyahum fa innaka khairul hafidhin wansurna fi qada'i hajatina fa innaka khairun nasirin. Allahumma amanna bika ya Allah wa amanna bi wa'dika innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تعذب المرحوم يا الله في قبره يا رب. اللهم اعط له نعمة القبور. اللهم باعده يا الله من عذاب القبور. اللهم أعذه يا الله وارحمه يا ربنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.